Wala ba'sa bitarkihi liman yaddahin wa yurajjil. Tidak mengapa juga kalau rambutnya itu tidak dipotong atau tidak dicukur habis bagi orang yang siap untuk merawat, siap untuk meminyaki rambutnya dan menyisir rambutnya. Jadi kalau memang mau manjangkan rambut harus siap merawat. Ini Nabi SAW pernah mengatakan kepada Sayyidina Jabir, ini takhatta sya'ran fa'akrimha. Hai Jabir, kalau engkau ingin manjangkan rambut, muliakan rambutnya. Bagaimana wahai Rasulullah? Bidduhni. Muliakan rambutmu dengan diminyai, dirawat, disisir. Jangan gondrong-gondrong tuh tapi keribu. Kalau memang mau dipanjangkan rambutnya yang rapi, dirawat, dikasih minyak rambut, disisir. Jangan sekedar dipanjangkan saja. Begitu juga, nggak boleh rambut itu dimodel dengan kozak. Kozak yang sedang musim sekarang itu rambutnya sebagian dihabisi, sebagian dipanjangkan. Ini habis semua ini. Atasnya panjang. Apa sih model rambut apa itu sekarang namanya itu? Moha atau apa itu? Nah itu model sekarang kayak gitu. Itu tidak boleh juga, kozak itu nggak boleh. Kenapa? Karena itu kebiasaan orang-orang penjahat, mafia. Itu model rambutnya kayak gitu. Nah kita nggak boleh tasyabuh dengan mereka. Nabi SAW melarang seorang itu melakukan kozak. Apa kozak itu? Memanjangkan sebagian rambut dan memendekkan, menghabisi sebagian rambut. Ya, jadi perbedaannya terlalu jauh antara bagian ini dan bagian satunya. Tapi kalau tipisnya beda sedikit nggak apa-apa. Ini agak tipis, lebih tipis dari atas nggak apa-apa. Tapi kalau sudah ini habis, ini panjang, itu nggak boleh. Ada juga kan yang ini panjang semua, ininya dikasih kayak garis gitu. Kalau zaman dulu potong gitu itu dianggap stres. Stres. Nah, ya. Itu juga nggak boleh. Jadi di dalam agama sudah diatur, potong rambutnya diatur. Potong rambutnya diatur. Cuma sayang tadi itu umat Islam tidak mengenali jati dirinya, ikuti kebiasaan orang lain, padahal bertentangan dengan agamanya. Atau pakai model rambut, model pakaian seperti orang-orang mulia. Model rambut atau model pakaian seperti orang-orang mulia. Yang mana itu sudah menjadi simbol mereka. Mesti di beberapa tempat, beberapa daerah itu ada semacam simbol. Kalau orang ini orang mulia ini. Bisa kelihatan dari pakaiannya, bisa kelihatan. Oh ini begini. Dulu ya, saya bicara dulu ya. Kalau pakai peci putih itu pilihannya cuma 3. Kalau enggak habaib, kiai, atau orang yang sudah haji. Nanti langsung oleh seorang kalau kelihatan kawat putih, Pak Haji, Ji, Pak, oh Ji, waras Haji, langsung ngono.
walaupun tidak kenal. Kebetulan gitu jualan buah, Ji, monggo Ji. Anyar-anyar iki buah. Murah iki, murah. Dipanggil kaji, kenapa? Pakai peci putih. Jadi syiarnya orang yang sudah haji itu langsung ganti warna putih. Berangkatnya kopiah warna hitam, kopiah nasional itu balik putih. Dulu. Tapi karena apa ya? Perubahan zaman akhirnya sekarang sudah menjadi umum. Gak tahu sekarang kalau membedakan orang yang sudah haji atau belum haji lihat dari apa yang sekarang ya? Kopiah kan sudah sama dari apa ya? Kayak jenggot, nah. Jadi begitu. Kayak kita lihat juga sempat lihat foto-foto zaman dulu itu, ya memang kenyataan betul. Saya lihat foto majelis di sini waktu itu zamannya Habib Hussein apa itu. Itu saya lihat yang hadir kebanyakan kopiah-kopiah apa itu nasional itu. Jadi sudah terjadi perubahan kebiasaan. Tapi ada apa-apa wong ini Peci Putih ini juga syiarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Juga tasyabbuh bis sholihin, niru orang-orang soleh. Tapi seumpama di satu daerah kita faham, oh pakai gini ini tandanya orang begini. Nah, kita nggak boleh pakai tanda itu, pakai pakaian itu. Dikhawatirkan apa? Talbis. Itu menjadi semacam penipuan. Akhirnya membuat orang jadi salah apa ya? Salah dalam melihat. Dikira nanti ini Habib. Dia berpakaian seperti pakaiannya Habib. Akhirnya dikira Habib. Ya. Berpakaian seperti pakaiannya ulama. Akhirnya dikira ulama. Akhirnya kan jadi talbis, penipuan. Yang nggak boleh itu talbisnya. Apalagi kalau diniati memang. Saya pakai baju gini supaya saya dikira ulama. Saya pakai baju gini supaya saya dianggap sebagai habaib. Apalagi kalau diniati. Seperti pakai sorban warna hijau. Itu di Syarah Ihya disebut. Biasanya pakai sorban warna hijau itu para sadah biasanya. Para sayyid keturunan daripada Sayyidina Husain itu pakai sorban hijau. Nah itu kalau ada selain daripada sayyid pakai sorban hijau, nah, dikhawatirkan tadi itu semacam talbis. Tujuan supaya dia dianggap sebagai seorang habib. Jadi dilarang kita ini, maksudnya dilarang ngeprank. Dilarang ngeprank. Karena yang diprank ini kasihan gitu loh. Sekarang ini pakaiannya, maaf, sekarang pakaiannya satpam itu seperti polisi. Kaget berapa kali saya itu, waduh kaget. Saya pas memang posisi salah ya. Posisi tidak boleh belok kiri, saya belok kiri. Terus tidak tahunya ada orang pakaian coklat-coklat. Wah, polisi ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tidak tahunya satpam. Pakaiannya kayak polisi gitu, kayak coklat celana. Sekarang rata-rata satpam pakai pakaiannya kayak polisi. Jadi kaget-kagetan orang ini. Kayak dulu kan warnanya biru, warnanya putih. Sekarang enggak. Sama. Jadi ngageti orang akhirnya. Terus ini apa namanya ini ya Allah, pakai sirenanya polisi itu loh.
Di jalan sering gitu. Tenang-tenang, nanti di belakang ada wuh, 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 biru-biru lampunya gitu ya. Waduh, polisi minggir. Datanya platnya plat biasa. Bukan polisi ternyata. Nah, ini kan talbis namanya. Nipu orang demi supaya dia bisa cepet, supaya orang bisa minggir semua. Dia pakai apa itu? Sirenanya polisi tadi itu. Itu nggak boleh, talbis itu. Jadi kalau sudah menjadi simbol suatu kelompok, jangan kita pakai simbol mereka untuk menipu orang. Itu talbisnya ini yang nggak boleh. Nanti mobilnya dikasih topinya apa ini, TNI atau biasanya banyak gitu orang. Khusus beli topinya, khusus untuk pajangan nih mobil. Supaya apa? Supaya parkir tidak bayar. Supaya orang takut. Polisi rek, TNI. Kasih stiker. Nah ini talbis nggak boleh. Apalagi talbis kepingin jadi sayyid, kepingin jadi ulama. Dia bukan ulama pakai pakaian supaya disangka ulama. Bukan sayyid pakai pakaian supaya dianggap sebagai sayyid. Talbisnya ini yang nggak boleh, yang haram.